Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivit Sukmani Airawati dengan NIM 182221065 dari kelas Mekanika Fluida B1. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Mekanika Fluida. Selanjutnya saya akan share screen tentang materi yang telah saya kerjakan. Berikut adalah UTS Mekanika Fluida kelas B1, yaitu tentang analisis pola aliran sungai dengan penghalang kotak dan melengkung dalam perspektif mekanika fluida. Untuk latar belakangnya, aliran fluida dalam sistem perairan alami seperti sungai dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemiringan dasar sungai, debit air, kekasaran permukaan, dan hambatan dari struktur buatan atau alami seperti pilar jembatan, bendungan, dan vegetasi. Hambatan-hambatan ini mengubah pola aliran, mempercepat atau memperlambat aliran, serta memicu turbulensi dan vortex. Pemahaman mengenai pengaruh hambatan terhadap pola aliran sangat penting dalam teknik sipil, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi erosi. Selain itu, bentuk hambatan seperti kota atau melengkung juga mempengaruhi efek aliran. Dengan hambatan berbentuk kotak yang menyebabkan pemisahan aliran lebih cepat dan meningkatkan turbulensi, sementara hambatan melengkung memungkinkan transisi aliran yang lebih halus. Studi tentang pengaruh bentuk hambatan terhadap aliran sungai relevan dengan mitigasi banjir, rekayasa sungai, dan desain struktur hidraulik. Pemilihan bentuk struktur yang optimal seperti pilar jembatan aerodinamis atau melengkung dapat mengurangi dampak negatif seperti pengikisan dasar sungai, gangguan ekosistem, dan peningkatan efisiensi hidrodinamika. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan berbentuk sudut tajam menghasilkan pola aliran turbulen dengan wake lebih besar yang dapat mempercepat erosi di sekitar struktur. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengaruh hambatan ini memiliki aplikasi praktis dalam desain bendungan, pemecahan gelombang, dan pengelolaan lingkungan perairan. Studi pustaka yang pertama, mekanika fluida dalam aliran sungai. Persamaan dasar yang digunakan dalam analisis aliran sungai meliputi persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan persamaan Navier-Stokes. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa dalam sistem aliran yang tunak dan inkompresibel, laju aliran massa tetap konstan sepanjang lintasan aliran, yaitu A1V1 sama dengan A2V2, di mana A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan fluida. Yang kedua adalah persamaan Bernoulli, digunakan untuk Persamaan Bernoulli ini digunakan untuk memahami hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi potensial dalam aliran yang ideal, yaitu sama dengan P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstat, di mana P ini adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, dan G adalah percepatan gravitasi, dan H merupakan ketinggian fluida. Yang kedua adalah mekanika fluida dalam aliran sungai. Persamaan Navier-Stokes yang lebih kompleks digunakan untuk menganalisis aliran nyata dengan mempertimbangkan viskositas dan turbulensi. Rho sama dengan dou V per dou T plus V nabla V sama dengan min nabla P plus mu nabla kuadrat V
plus rho G, di mana persamaan Navier-Stokes yang lebih kompleks digunakan untuk menganalisis aliran nyata dengan mempertimbangkan viskositas dan turbulensi. Selanjutnya adalah pengaruh penghalang terhadap pola aliran. Bentuk hambatan dalam aliran sungai mempengaruhi pola aliran dan distribusi tekanan. Hambatan berbentuk kotak menyebabkan pemisahan aliran yang tajam dan vortex besar di hilirnya. Sementara hambatan berbentuk melengkung memungkinkan transisi aliran yang lebih halus dan mengurangi efek separasi. Penelitian Raja 6 pada 1976 menunjukkan bahwa penghalang kotak memiliki atau menghasilkan wake lebih luas dan turbulensi yang lebih besar dibandingkan dengan penghalang melengkung. Selain itu, studi Kenson pada 2004 menyatakan bahwa hambatan aerodinamis dapat mengurangi kehilangan energi akibat turbulensi dan mengurangi pengaruh daya drag pada struktur. Selanjutnya ada relevansi dalam rekayasa sungai. Yang pertama ada perancangan jembatan. Pilar jembatan yang memiliki bentuk lebih aerodinamis dapat mengurangi gaya drag dan mencegah terjadinya erosi di sekitar pilar. Yang kedua adalah pengendalian erosi sungai. Struktur penghalang digunakan untuk mengatur pola aliran dan mengurangi kecepatan aliran di daerah tertentu yang berguna untuk menghindari erosi berlebih. Selanjutnya, yang ketiga ada bendungan dan pemecah gelombang. Struktur ini dirancang dengan mempertimbangkan dinamika aliran agar dapat mengatur energi air secara optimal dan menghindari gangguan ekosistem perairan. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian, model geometri dan domain simulasi. Dua bentuk penghalang yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghalang kotak yang memiliki sudut tajam yang dapat menyebabkan separasi aliran lebih cepat dan menghasilkan wake yang lebih besar. Pada gambar satu merupakan aliran sungai dengan hambatan kotak dan yang kedua adalah penghalang melengkung yang memiliki bentuk aerodinamis yang dapat mengurangi separasi aliran dan wake formation. Pada gambar 2, ini merupakan aliran sungai dengan hambatan melengkung. Selanjutnya adalah persamaan dasar yang digunakan. Simulasi menggunakan persamaan Navier-Stokes untuk fluida incompressible yang ditulis dalam bentuk konservatif, yaitu do B rho U per do T ditambah dengan nabla rho U sama dengan min nabla P plus nabla dikali dengan mu nabla U plus rho G, di mana rho merupakan massa jenis fluida, U merupakan vektor kecepatan fluida, dan P tekanan fluida, Stamio merupakan viskositas dinamika fluida, dan G merupakan percepatan gravitasi. Untuk menangani aliran turbulen, digunakan model K-epsilon yang mendeskripsikan energi kinetik turbulen merupakan K dan laju disipasi merupakan epsilon. Selanjutnya adalah hasil. Pada aliran fluida yang dianalisis terjadi interaksi hambatan kotak dan hambatan lengkung. Pada hambatan kotak, pada gambar 3 ini merupakan aliran sungai dengan hambatan kotak yang dihasilkan dari coding Python yang saya buat di VS Code. Berikut penjelasan dari codingannya. Nah, yang pertama kita harus mengimport library, yaitu import NumPy as NP. NumPy ini digunakan untuk operasi numerik dan membuat grid. Yang kedua adalah import matplotlib, yaitu untuk visualisasi, dan rectangle digunakan untuk menggambar penghalang kotak di plot. Selanjutnya adalah membuat grid dengan menuliskan
pada nx, ny sampai dengan mass grid xy. Di mana saya membuat grid dua dimensi dengan 30 titik di sumbu X 0 sampai 3 dan 15 titik di sumbu Y yaitu 0 sampai 1,5. Di mana XY adalah koordinat titik pada grid yang digunakan untuk visualisasi. Selanjutnya adalah kecepatan aliran awal, di mana U ini sama dengan 1, yaitu aliran ke kanan secara seragam, dan V sama dengan 0, ini merupakan tidak ada aliran ke atas atau ke bawah. Ini mensimulasikan aliran sungai tenang dari kiri ke kanan. Yang kedua yaitu menentukan penghalang kotak dari obstance sampai dengan kotak panjang terakhir. Masing-masing tupel X, Y, width, height, dan ini tuh menggambarkan batu, struktur, atau penghalang di sungai. Yang kelima adalah untuk menghentikan aliran di dalam penghalang, yaitu dengan memasukkan for I in range, yaitu kita looping ke semua titik grid. Terus jika titik berada di dalam area salah satu kotak, maka aliran dihentikan dengan U sama dengan 0 dan V sama dengan 0. Selanjutnya adalah simulasi gangguan aliran, di mana saya menambahkan gangguan aliran ke arah vertikal V di daerah tertentu X antara 0,7 sampai 2,5 dan bentuknya gelombang sinusoidal seolah-olah aliran terganggu atau berputar karena penghalang. Yang ketujuh adalah visualisasi dengan quiver plot, yaitu pada figur AX dan PLT subplot dan AX quiver, di mana quiver ini digunakan untuk menggambar panah arah aliran. Selanjutnya, for OX sampai dengan AX.add add patch, ini tuh digunakan untuk menambahkan kotak penghalang ke dalam plot. Selanjutnya, untuk AX.set sampai dengan plt.show itu untuk mengatur label batas sumbu dan menampilkan plot akhir, di mana simulasi ini menggambarkan aliran sungai dari kiri ke kanan dengan penghalang kotak di atas dan bawah. Penghalang pengganggu aliran dan ini divisualisasikan melalui penghentian vektor aliran di dalam kotak dan gelombang vertikal atau V untuk simulasi efek turbulensi ringan. Dan berikut gambar simulasi aliran sungai dengan penghalang kotak dua dimensi. Selanjutnya untuk hambatan lekung. Pada gambar 4 ini merupakan eh, aliran dengan penghalang bergelombang atau lengkung. Berikut untuk penjelasan codingannya. Yang pertama, mengimport library, yaitu NumPy, yang digunakan untuk menghitung numerik seperti membuat array dan menghitung fungsi matematis. Yang kedua yaitu matplotlib.pplot, digunakan untuk memvisualisasikan hasil dalam bentuk streamlines atau garis aliran. Yang kedua adalah membuat grid. Grid dibuat dengan ukuran 100 kali 50 np.linspace 0,15,nx membuat 100 titik pada sumbu X dari 0 hingga 15 dan np.linspace 0,8 ny membuat 50 titik pada sumbu Y dari 0 hingga 8. np.massGrid xy menghasilkan dua array X dan Y untuk membentuk grid dua dimensi. Selanjutnya kita membuat kecepatan awal, yaitu U dan V. U diisi dengan 1, yaitu kecepatan arah X ke arah kanan, dan V diisi dengan 0, yang merupakan
atau menggambarkan tidak ada kecepatan ke arah Y. Selanjutnya adalah fungsi batas atas. Fungsi upper boundary X menentukan bentuk batas atau domain. Untuk np.piecewise membagi domain X menjadi 4 gelombang dengan pola gelombang sinusoidal, yaitu pada bagian pertama 0 sampai 3,75 merupakan gelombang lebih tinggi, dan bagian kedua 3,75 sampai 7,5 yaitu gelombang normal, dan ketiga 7,5 sampai 11,25 adalah gelombang normal, dan pada bagian terakhir 11,25 sampai 15 merupakan lengkungan terakhir gelombang lebih kecil atau lengkungan terakhir setengah tinggi. Selanjutnya fungsi batas bawah. Fungsi lower boundary X menentukan bentuk batas bawah domain menggunakan gelombang sinus, dan batas bawah memiliki 5 gelombang sinus yang naik turun dengan amplitudo 1,2. Selanjutnya adalah menyesuaikan kecepatan di daerah penghalang. Looping mengecek setiap titik grid. Jika di atas batas atas atau di bawah batas bawah, maka kecepatan U dan V sama dengan 0. Ini mensimulasikan penghalang yang menghentikan aliran fluida. Yang ketujuh adalah membuat plot. Fig AX merupakan coding yang digunakan untuk membuat figur dengan ukuran 10 kali 5. Untuk speed dihitung menggunakan rumus U2 plus V2 per square U kuadrat U kuadrat plus V kuadrat untuk menentukan kecepatan fluida di setiap titik. Dan AX dot stream plot digunakan untuk menampilkan garis aliran. X underscore mode berisi lebih banyak titik, yaitu 300, untuk membuat kurva batas lebih halus. Untuk AX.plot menggambarkan batas atas dan batas dengan garis hitam tebal. Selanjutnya untuk AX.set underscore xlim sampai AX.set title itu untuk mengatur batas sumbu agar sesuai dengan domain simulasi dan menambahkan label dan judul. Untuk plt.show untuk menampilkan plot. Berikut gambar garis aliran dengan penghalang bergelombang atau lengkung yang dihasilkan dari codingan. Pada gambar 4 ini merupakan aliran sungai dan hambatan lengkung dari codingan yang telah saya buat. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, pengaruh penghalang kotak terhadap aliran sungai. Simulasi aliran fluida dengan penghalang kotak menunjukkan gangguan signifikan di sekitar penghalang dengan aliran mengalami penyimpangan dan pembentukan daerah stagnasi di tepi penghalang. Hal ini disebabkan oleh sifat aliran laminar yang terhalang oleh bentuk sudut tajam penghalang. Karakteristik utama yang diamati dalam simulasi meliputi separasi aliran yang signifikan, terbentuknya vortex besar di hilir penghalang, dan efek Venturi pada celah sempit. Yang Separasi aliran terjadi akibat gradien tekanan yang tajam, sementara vortex besar terbentuk di hilir penghalang akibat perbedaan tekanan antara bagian depan dan belakang hambatan. Selain itu, kecepatan fluida meningkat di daerah sempit, menunjukkan efek penyempitan aliran. Penghalang berbentuk kotak menghasilkan aliran yang sangat terganggu dengan separasi yang signifikan, membentuk vortex besar yang menyebabkan ketidakstabilan aliran dan memicu efek Venturi di celah sempit yang mengarah pada variasi kecepatan tajam. Yang kedua adalah pengaruh penghalang lengkung terhadap aliran air. Simulasi aliran dengan penghalang melengkung menunjukkan pola aliran yang lebih kontinu dibandingkan dengan penghalang kotak.
karena bentuk yang lebih halus memungkinkan fluida mengikuti jalur aliran dengan gangguan yang lebih kecil. Karakteristik utama yang diamati dalam simulasi meliputi aliran yang lebih halus tanpa separasi drastis, distribusi kecepatan yang lebih merata, dan vortex yang lebih kecil serta lemah. Aliran cenderung mengikuti kontur hambatan tanpa stagnasi yang jelas, distribusi kecepatan tetap stabil di seluruh domain, dan vortex yang terbentuk lebih kecil karena fluida tidak mengalami perubahan arah mendadak. Penghalang bergelombang menghasilkan aliran yang lebih stabil dan kontinu, distribusi kecepatan yang lebih merata, dan mengurangi ukuran serta intensitas vortex di hilir hambatan dibandingkan dengan penghalang kotak. Selanjutnya adalah perbandingan antara penghalang kotak dan bergelombang atau lengkung. Pada separasi aliran, pada penghalang kotak itu tinggi dengan stagnasi di depan penghalang. Pada penghalang lengkung itu rendah dan fluida mengikuti kontur hambatan. Untuk vortex pada penghalang kotak itu besar dan kuat di bagian hilir. Untuk penghalang lengkung yaitu kecil dan kurang intens. Distribusi kecepatan pada penghalang kotak tidak merata, ada efek venturi di celah sempit. Pada penghalang lengkung lebih merata tanpa percepatan tajam. Untuk efisiensi aliran, pada penghalang kotak menghambat aliran secara signifikan, sedangkan pada penghalang lengkung lebih aerodinamis dengan sedikit gangguan. Untuk aplikasinya, pada penghalang kotak ini cocok untuk memperlambat aliran di daerah tertentu. Untuk penghalang lengkung cocok untuk mempertahankan aliran yang stabil. Untuk perubahan kecepatan pada penghalang kotak itu signifikan di sekitar penghalang. Sedangkan penghalang lengkung lebih halus dan gradual. Untuk efisiensi aliran, pada penghalang kotak itu kurang efisien akibat hambatan besar, dan pada penghalang lengkung itu lebih efisien karena hambatan lebih rendah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis terhadap pengaruh bentuk penghalang terhadap aliran fluida, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penghalang kotak menyebabkan separasi aliran yang signifikan, menghasilkan vortex besar di bagian hilir, dan menciptakan distribusi kecepatan yang tidak merata. Efek venturi yang muncul di celah-celah sempit meningkatkan kecepatan aliran secara lokal, tetapi juga memperbesar turbulensi. Yang kedua adalah penghalang bergelombang memberikan pola aliran yang lebih stabil dengan sedikit gangguan. Aliran cenderung mengikuti kontur penghalang, mengurangi separasi dan vortex yang terbentuk. Distribusi kecepatan lebih merata dibandingkan dengan penghalang kotak. Dari segi efisiensi aliran, penghalang bergelombang lebih unggul karena memungkinkan fluida untuk tetap mengikuti jalur yang lebih alami, sehingga mengurangi gangguan dan menjaga stabilitas aliran. Yang keempat yaitu pemilihan bentuk penghalang dalam aplikasi teknik fluida bergantung pada tujuan yang diinginkan. Jika diperlukan hambatan yang kuat untuk memperlambat aliran, penghalang kotak lebih efektif. Sebaliknya, jika diinginkan aliran yang lebih stabil dan kontinu, penghalang bergelombang adalah pilihan yang lebih baik. Untuk sarannya, berdasarkan penelitian ini, beberapa saran yang dapat saya berikan untuk pengembangan lebih lanjut yaitu yang pertama, analisis efek viskositas dan turbulensi. Studi ini menggunakan asumsi fluida ideal dengan pendekatan kecepatan dan distribusi aliran. Untuk aplikasi nyata, pengaruh viskositas dan pembentukan turbulensi akibat hambatan perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan metode computational fluid dynamics atau CFD dengan model turbulensi seperti K min epsilon atau K min omega. Yang kedua adalah penerapan dengan rekayasa teknik fluida. Dari hasil studi ini dapat diadaptasi untuk desain sistem aliran dalam berbagai aplikasi industri, seperti desain struktur jembatan di daerah berarus kuat, sistem ventilasi udara dalam bangunan, atau pengelolaan aliran air di bendungan dan kanal. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan jurnal ini. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan
dari hasil makalah atau jurnal yang telah saya kerjakan dalam mata kuliah Mekanika Fluida kelas B1 ini. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.